Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru bi ni'matillah wa syukru bi fadlillah wa syukru ni'amillah. Yang saya banggakan yang dimana pada malam hari ini kedatangan tamu kita yaitu Akang Arfan dari satu Jawa Barat juga Kang ya, tepatnya dari Jawa Barat seperti itu. Selamat datang Kang dari podcast kami. Salam silaturahmi. Iya. Bagaimana Kang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Okay. Begitulah keadaannya seperti ini. Apalagi masa pandemi. Iya. Gini kawan-kawan semua, ini adalah Akang Arfan. Saya akan mewawancari beliau yang dimana beliau itu dengan karismatiknya yang kepesantrenan sekali. Beliau adalah pesantren di Salapiyah seperti itu ya. Bagaimana ketika saya mewawancari beliau, kita mengetahui beliau itu tentang mahasiswa dan juga sekaligus santri Salapiyah seperti itu ya. Iya. Oke Kang, gimana saya langsung aja seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana sih Salapiyah itu? Saya kurang memahami dengan hal itu ya. Oke, ya langsung saja ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya antara pondok Salafi dan modern itu ya hampir-hampir sama. Ya. Ya di sana itu mengkaji tentang kitab kuning. Namun di pesantren Salafi itu lebih ke kitab kuning, yaitu klasik, di mana dalam secara emosional dengan para kiai itu dekat, karena langsung diurus dan terjun langsung para kiai itu ke santrinya. Nah itu saja Kang mungkin, dan lebih di pondok Salafi itu tidak terkekang lah intinya gitu. Oh seperti itu. Iya. Gimana Kang kalau seandainya gini, ketika di suatu pesantren Salapiyah ini membahas tentang pelajaran apa saja yang seperti halnya saya pernah mengikuti melihat dari suasana pesantren itu pengajiannya padat sekali gitu, ada malam, pagi, siang, itu seperti apa ya Kang? Ya itu luar biasa sekali ya, tentang kalau di Jawa Barat itu khasnya itu pasaran. Nah iya. Pasaran kitab itu adalah kegiatan rutin atau penuh itu biasanya diadakan di bulan-bulan tertentu Kang. Nah itulah banyak sekali gitu dari teman-teman kita mengkaji berapa jam sampai malam atau jam 2 gitu kan. Itu dihususkan supaya khotam kitab itu lebih cepat gitu. Pada intinya gitu, dan mementingkan logat itu. Soalnya kan kalau pasaran seperti itu ya bisa dikatakan mengulang lagi bacaan kita, apa yang kita kaji sebelum kita di pondok yang kemarin gitu dah. Oke. Jadi kawan-kawan semua, ini adalah Kang Arfan yang dimana dia seorang santri yang dimana Salapiyah. Beliau itu sangat rajin sekali ketika pengajiannya yang mungkin dikatakan padat sekali ya Kang ya. Iya. Nah Kang, saya pengen mengetahui yang lebih dalam sekali ya. Iya. Ketika Kang Arfan ini dikatakan ya seorang Salapiyah yang dimana pengajiannya padat gitu. Apa sih dari hikmah kalau kita memasuki Salapiyah tersebut? Seperti itu, saya pengen mengetahui. Ini sedalam apa dulu ini? Tanyakan dulu sedalam apa. Jadi gini Kang, ketika saya mengetahui kepengetahuannya ke pesantren Salapiyah ini kok berbeda harus dengan Salapiyah, kok jangan les di rumah, jangan les pengajian seperti lain-lain dan online sebagainya kan. Oh iya. Nah seperti apa sih Salapiyah itu, saya pengen mengetahui tentang hikmahnya gitu Kang. Benar juga ya. Jadi tidak ada yang berbeda menurut saya Kang. Iya. Antara modern atau Salafi. Tentunya sama-sama saja niat kita untuk mencari ilmu. Nah kalau di Salafi itu lebih dekat, kata saya itu tadi itu kan lebih dekat sama kiai, karena kiai terjun langsung ke santri gitu kan. Nah mungkin perbedaannya itu tidak terkekang lah. Soalnya saya pernah mengalami pas waktu pertama mondok itu
di pondok pesantren modern, yaitu di Riyadul Ulum wa Dakwah. Ya terkenal kan dengan kemodernannya, seperti gontor kayak gitu kan. Satu, kita diharuskan dididik dengan keras, karena kenapa? Memang pada usia 12 tahun itu ya sangat bagus menurut saya ketika dididik seperti itu gitu kan. Dengan model contohnya harus tepat waktu ke masjid, ketika tidak tepat waktu dihukum gitu kan. Namun di Salafi saya pernah juga Kang, di Salafi itu lebih ke mental, menguji mental kita. Karena saya ketahui pas masuk di Salafi itu tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Pertama kita di ospek, apalagi sama santri-santri gondrong gitu kan. Iya. Seremnya mukanya ya Allah gitu kan. Nah itulah mungkin itu lebih menguji mental kita gitu kan. Betul. Nah di Salafi itu mungkin itu kan. Ini guys, jadi Kang Arfan ini menceritakan di mana seorang santri gitu ya. Mas santri ini harus benar-benar istiqomah dengan ngajinya. Ya Allah, iya. Jadi tentang hikmah dan kebarokahannya itu ketika dengan mentalnya yang kuat gitu Kang ya. Iya. Nah Kang, kita harus broadcastkan nih kita Iya. kepada publik. Ketika menyikapi seorang santri salafiyah ini memang sangat katakan ya direndahkan dengan santri modern sekarang ini. Ketika saya beranggapan dengan Anda, bagaimana sih tanggapan Anda ketika seorang mas santri yang notabene ini sebagai salafiyah kok yang dinamakan biayanya sangat-sangat dari orang tua gitu. Itu ada sifat dari penggajian orang dari santrinya nggak, dari guru ngajinya tersebut ketika bekerja di suatu pondok dapat gaji dan sebagainya gitu? Adakah seperti itu Kang? Ya bagi saya itu ya yang pengalaman saya gitu Ya. kan dulu ya tanya-tanya sama senior. Namun di sini gajinya itu langsung dari atas, bukan lewat manusia lagi. Itu yang luar biasanya. Jadi tidak ada batasan bagi santri itu ketika mengajar kepada murid atau kepada yang menggantikan lah gitu kan. Ya. Itu ya digajinya langsung lewat yang di atas gitu kan, lebih wow gitu kan, lebih gak. Saya pengen mengetahui tentang di mana seglobal mungkin antara perbedaan antara mahasiswa dikatakan sekritis mungkin ya. Memang ujung-ujungnya nanti juga kan Anda meninggal gitu Kang ya. Ya kan ya? Iya Kok betul. banyak sekali yang menyikapi mahasiswa akan sukses pada waktunya. Apakah bohong ya gitu ya? Lucu sekali kalau menyikapi seorang itu mahasiswa akan sukses. Tetapi santri salafiyah ataupun santri yang lainnya gitu-gitu amat gitu Kang ya. Seperti apa sih menyikapinya seperti itu ya? Ya bagi saya ya terkait dua hal tersebut kita mempunyai jalan masing-masing lah. Mungkin yang mahasiswa itu jalurnya lebih ke mungkin pekerjaan, tapak pekerjaannya lebih cerah gitu kan. Tidak besar kemungkinan juga para santri salafi juga. Jadi tidak ada batasan pendidikan atau apa, tapi perlunya pendidikan itu ada dan harus kita belajar di sana gitu kan. Jadi antara kedua ini ya saya perlu, ya dua-duanya perlu gitu. Jadi ukuran sukses itu seperti apa coba? Ukuran sukses adalah ketika kita ya mampu menjalankan hidup dengan satu mau beraktivitas. Yang kedua yaitu banyak belajar lah. Belajar dari pengalaman atau belajar dari di pendidikan gitu kan. Banyak kan contohnya gitu kan. Mungkin ya yang lebih tahu Kang Aden gitu kan. Kan juga mahasiswa gitu kan. Masa tidak tahu mengutarakan gitu kan. Gitulah. Ya sekarang saya mau tanya balik gitu kan. Supaya kita sama-sama dapat lah intinya. Dari salafi ataupun modern. Nah saya mau bertanya tentang mahasiswa. Nah berat itu Kang. Luar biasa. Nah Akang sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai mahasiswa yang mana mahasiswa punya peran di sana, khususnya nanti di masyarakat. Nah itu yang saya mau tanyakan gitu kan terkait mahasiswa. Mungkin bisa dijelaskan itu supaya saya mengerti gitu kan. Oke. Ya ini kawan-kawan saya jelaskan sedikit. Menurut dari saya ya. Iya. Malah menurut saya itu mahasiswa itu power of change ya. Wih, gasal. Apa itu Kang apa? Gerakan perubahan gitu Kang ya. Jadi gini Kang,
seorang mahasiswa itu yang dikatakan adalah gerakan perubahan di masa depan. Betul sekali. Iya. Karena memang di suatu masyarakat nanti kita udah lulus, masyarakat menunggu kita. Bagaimana tindakan kita, bagaimana action kita, bahwa kepedulian tentang menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat itu harus paling utama gitu ya. Nah, karena tentang keilmuan dengan sesuatu skill itu harus benar-benar mumpuni ya. Jadi gini Kang, kalau menurut saya seorang mahasiswa itu harus benar-benar dengan keilmuannya dan skillnya ketika langsung di hadapan masyarakat kita berkontribusi dengan bersama-sama gitu Kang. Ya, seperti itu Kang. Iya. Jadi intinya adalah gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Iya, bisa juga ya. Karena kalau nggak perubahan, apa lah Iya. gitu Kang. Iya, baik. Nah, terkait tadi itu tentang prinsip mahasiswa gitu kan. Nah, tujuan mahasiswa itu apa? Nah, ini saya tanya. Oke, gini Kang. Saya sedikit membuka nih privasi saya. Kalau soalnya gini, seorang mahasiswa dikatakan sukses itu ketika dirinya udah melawan diri nafsu sendiri. Itu yang pertama ya. Satu, harus melawan diri nafsu kita sendiri. Kemudian, tidak hanya itu, harus sholat malam. Masya Allah. Itulah. Karena apa? Ya. Ya. Mahasiswa juga mempunyai referensi kuat. Nah, ketika menyikapi dengan sukses itu adalah IPK yang tinggi, itu bohong menurut saya ya. Karena semua hal yang menjadikan koridor kesuksesan itu adalah uji dari niat kita, kesungguhan kita. Iya. Nah kemudian dimaknai dengan sholat malam ini suatu adalah ibadah yang dimana spiritualnya kuat. Ya. Iya. Menyikapi dengan santri modern tadi yang saya ajukan, itu menurut saya ya, itu menurut dari referensi para ulama juga sama. Akan tetapi ini adalah mahasiswa yang harus menegakkan keadilan yang disertai dengan ibadah yang bagus. Itu Kang. Kalau tidak sholat malam ya tidak akan sukses menurut saya ya. Itu Kang. Itu Kang. Oke Kang. Siap. Kang Arfan. Tadi sudah berkomunikasi, sudah mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah. Saya mau mendapatkan ini Kang. Kesan-kesannya dong. Buat para media publik semua, berikan kesan-kesan yang terbaik. Masya Allah. Ya. Menyikapi Kang pesanan Salafiyah ini seperti apa Kang? Kesan-kesannya nanti ya. Iya. Ya kesan-kesannya dari saya jangan takut mondok intinya. Jangan takut mondok karena mondok itu asik. Itu aja mungkin. Gitu Kang ya? Iya itu aja lah. Kenapa bengong tadi aduh. Nah itu ada sedikit menguahkan gitu. Woi, jago sekali gitu. Pasti jago dalil banget gitu. Oh, ya, coba kan ada sedikit tambahan buat saya gitu. Iya. Apa sih seorang mahasiswa itu? Di apa gitu? Ayo bertanya gila. Ada pertanyaan nggak buat saya? Ya secara tadi diutarakan oleh Kang Aden saya cukup aja Kang. Cukup. Mungkin ya dikaji dalamnya, diulang lagi ya itu ya dikaji ulang oleh diri pribadi saya gitu kan. Nah mungkin ya kita sharing-sharing lah di belakang sini. Ya begitulah biar nyaman gitu kan Pan di warkop-warkop di sini dekat gitu kan. Gak ada kopi ini tukangnya. Iya dong. Sepi banget ini. Gimana ini nggak campur kain ini Kang? Gak ada kopi-kopi ini. Gini Kang. Gini Kang Alvan. Saya sedikit menyimpulkan ya. Makna dari mahasiswa ya. Saya sebagai mahasiswa. Ini Kang, kalau memaknai mahasiswa itu kita jangan menyendirikan dengan kehidupannya. Jangan memfokuskan dengan kehidupan diri sendirinya. Oke, kita individualis. Menurut saya tidak boleh seperti itu. Karena kita harus bermasyarakat, harus bersosial, harus dengan mengupayakan dengan berkontribusi dengan masyarakat. Karena apa? Ya ujung-ujungnya ya berdakwah kita ya. Iya. Memang kita ditakdirkan dengan berbeda dunia. Orang berbeda dengan pesantrenannya, saya dengan kemahasiswaannya. Ya ujung-ujungnya kita dakwah bersama kawan-kawan ya. Ya. Karena semua adalah kehidupan, ujung-ujungnya adalah meninggal, adalah mati gitu kan. Ya. Iya. Semua adalah akan bertemu dengan kematian. Gitu Kang ya.
Nih ya sedikit simpulan menurut dari komunikasi dengan Kang Arafan tadi. Saya menemukan hasil bahwa kawan-kawan semua kehidupan itu adalah suatu yang menjembatani untuk harus benar-benar memanfaatkan waktu gitu Kang ya. Ya. Betul. Karena semua waktu ini akan menjawab bagaimana kita dihadapkan nanti Allah. Karena semua yang menjadikan kehidupan ini pahala yang menjadikan salah satu penyebab amal nanti perbuatan nanti di akhirat. Iya, betul. Semoga dengan apa yang menjadikan obrolan kita meskipun tidak nyambung ya Kang ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Iya betul. Ya. Nanti juga ada rilis terbaru dari ngacaprut.com gitu Kang ya. Gitu Kang ya. Ya, siap. Semoga bermanfaat semua kawan-kawan semua. Saya undur pamit dari saya Kang Aden dari mahasiswa Institut Kiai Abdul Halim, Pacet Mojokerto, Jawa Timur dan ya saya Arfan Abdullah Rulkisi dari Tasikmalaya. Selamat bergabung Kang, selamat tinggal. Iya siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.